Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Patut kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali berkumpul melanjutkan bacaan kita pada kitab Risalah Syarah Al-Usul As-Salasah karya Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallah taala, yang kita telah sampai kepada larangan terbesar, yang mana sebelumnya kita sampai kepada pembahasan perintah terbesar yaitu tauhid. Maka jikalau ada perintah yang paling besar yaitu tauhid, maka ada larangan yang paling besar yaitu lawan dari tauhid, yaitu syirik. Menyekutukan Allah. Nah, baik, di sini musannif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala mengatakan wa a'zamu ma nahallahu wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa a'zamu ma naha anhu asyirku, dan sesuatu yang paling besar yang Allah larang adalah asyirku, yaitu syirik. Kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qauluhu rahimahullah wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirku. Wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirku. Hadhihi faidatun azimatun. Ini merupakan faidah yang agung. Kenapa demikian? Lianna ba'dun nasi ya'taqiduna anna hunaka asya'. Karena ada sebagian manusia ya'taqiduna, mereka meyakini anna hunaka, bahwasanya di sana asya', bahwasanya di sana ada sesuatu, hiya a'zamul jaraim, ya, adalah dosa yang paling besar, wa a'zamu ma nahallahu anhu, dan ada yang meyakini di sana ada perkara larangan yang paling Allah larang. Maka mereka mengatakan fayaqulu ar-riba. Mereka menganggap dosa riba ini merupakan dosa yang paling besar dan larangan yang paling dahsyat. Huwa a'zamul muharramat, keharaman yang paling besar. Lalu az-zina, mereka katakan zina huwa a'zamul muharramat, keharaman yang paling besar. Walidzalika yurakkizuna 'ala an-nahyi 'anil riba wa 'aniz zina wa an fasadil akhlaqi. Dan oleh sebab itu yurakkizuna, mereka fokus kepada larangan dari perbuatan riba dan juga larangan dari perbuatan zina serta larangan dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, akan tetapi mereka tidak memfokuskan kepada satu hal yang paling besar sebetulnya. Keharaman, larangan yang paling dahsyat, dan dosanya pun juga demikian, yaitu bahayanya kesyirikan. Maka dalam perbuatan dosa pun juga ada tingkatannya. Nah, sebagaimana dosa-dosa zina, dosa riba, itu semua perbuatan tercela yang akan diganjari iqab, dosa bagi para pelakunya. Tapi di atas daripada itu ada yang lebih besar, yaitu kesyirikan. Nah, walakin akan tetapi la yahtamuna bi amri syirki. Mereka itu tidak memberikan perhatian kepada perkara kesyirikan. Ya, tidak memberikan perhatian mereka kepada perkara kesyirikan. Wala yuhadziruna minhu, dan juga mereka tidak memperingati manusia dari kesyirikan. Karena seperti yang telah kita baca kemarin dari penjelasan Syekh, ada beberapa orang menganggap pembahasan tauhid ini satu hal yang tidak penting. Maka orang banyak lebih lari kepada amaliyah fikih,
karena dijumpai dalam kehidupan, dan itu pula yang akan banyak ditanyakan oleh para masyarakat. Tapi sebetulnya sebelum mempelajari amaliyah, fikih, ibadah, dan yang semisalnya, maka benahi dia dulu akidah kita. Karena ini mengacu kepada keimanan. Maka indikatornya urutan peletakan rukun Islam. Kenapa syahadat ada di paling atas? Karena dia berkonsekuensi kepada keimanan seorang dan juga ketakwaan. Apabila seorang itu puasa tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, berarti rusak sudah, batal amalannya, tidak akan terhitung apa-apa karena dia bukan termasuk orang yang bertauhid. Lalu wahum yarawunan nasa, mereka ini melihat manusia itu waqi'ina fihi, jatuh ke dalam kesyirikan. Fahadha minal jahlil azim, maka ini merupakan kebodohan yang paling besar terhadap syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bisyariatillahi Subhanahu wa ta'ala. Fa'azamu manahallahu anhu huwa asyirku, maka harus kita ketahui bersama, larangan yang paling besar yang Allah larang kepada hambanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu asyirku. Fahuwa a'zam, maka syirik ini dosa yang paling besar daripada riba, dosa yang paling besar min syurbil khamr, daripada minum khamr, wa a'zamu minas sariqah, dan juga lebih besar dari bahaya sariqah, mencuri, wa a'zamu min akli amwalin nasi bil batil, dan juga dosa yang paling besar dari memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya, ada gharar, riba dan semisalnya. Lalu juga a'zamu minal kimari wal maisir, a'zamu minal kimari wal maisir, ya, syirik ini juga dosa yang paling besar daripada perjudian. Wa a'zamul muharramat, pada intinya dia adalah keharaman yang paling besar. Mana sih dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala qul ta'allau, kesini, kemarilah, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku akan bacakan yang Rabb kalian haramkan atas kalian, alla tusyriku bihi syai'a. Lihat letaknya di awal, menandakan ini memiliki tingkatan yang paling tinggi dalam perkara larangan dan juga dosanya. Alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian itu menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Hal yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka dosa besar pula kalau tidak berbuat baik kepada mereka berdua. Wala taqtulu auladakum, nah ini larangan juga, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min imlakin, karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum, karena kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisya ma dhahara minha wa ma bathan, dan janganlah kalian itu mendekati fawahisya. Apa arti dari fawahisya? Perbuatan yang keji, ma dhahara, baik yang nampak, minha darinya, wa ma bathan, dan apa yang tidak nampak atau secara batiniah. Wala taqtulun nafsa, dan janganlah kalian itu membunuh jiwa, allati harramallahu, yang Allah telah haramkan, kecuali bilhaq, kecuali yang benar harus dibunuh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah wasaqum, ya, wasiatkan kepada kalian agar kalian itu ta'qilun, paham, mengerti. Wala taqrabu malal yatim, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, ila akhiril ayat. Wa hadhil ayat, nah, dan ayat ini dinamakan dengan bil wasaya al ashr, wasiat-wasiat yang 10. Kalau sebelum dari surat An-Nisa ada ayat yang meliputi atas
hak-hak yang 10, maka sekarang ada ayat yang meliputi atas wasiat-wasiat yang 10, yaitu di surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Firmannya dari Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum sampai firmannya dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Nah, hadhil muharramat bada'ahu Allahu biqaulihi. Maka keharaman-keharaman ini Allah memulainya, haknya kembali kepada muharramat ya. Allah memulainya biqaulihi dengan firman-Nya, dengan perkataannya alla tusyriku bihi syai'a. Ini larangan. Ini larangan. Dan kita harus tahu ada kaidah usul fikih yang mengatakan, kemarin telah kami sampaikan pula, an-nahyu yaqtadi al-muharram. Larangan itu berkonsekuensi kepada keharaman. Berarti apa yang syariat larang, berarti di dalamnya terdapat keharaman. Dan kita harus tahu apa definisi haram. Definisi haram itu yu'aqabu, diberikan hukuman sahibu bagi pelakunya, dan diberikan pahala bagi orang yang meninggalkan imtitsalu awamirillah dengan niat murni mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkannya, maka diberikan pahala orang tersebut. Itu definisi haram. Ya. Maka di sini intinya larangan berkonsekuensi keharaman, dan keharaman akan mendapatkan iqab atau dosa. Baik kesengsaraan yang ada di dunia maupun nanti akan mendapatkan siksaan Allah di akhirat kelak. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamu ma nahallahu anhu. Nah, sekarang sudah paham kita. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah a'zamu ma nahallahu anhu, larangan yang paling besar yang Allah larang. Wa fi suratil Isra, di dalam surat Al-Isra, kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan, janganlah kamu jadikan bersama Allah itu ada sesembahan akhar yang lain. Ya. Fataq'uda madhmuman makhdula. Kamu nanti itu dicela dengan celaan yang makhdula. Dengan celaan yang makhdula. Surat Al-Isra ayat 22. Bada'a bin nahyi, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan larangan. Ya, dengan sigat kalimat larangan, la taj'al. Berarti apa? Haram sudah. Haram sudah bagi orang yang melakukan ini. Melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah atau beribadah kepada Allah tapi ada sesembahan lain yang dia sembah selain Allah. Itu keharaman yang paling besar karena dia telah berbuat kesyirikan di dalam agama Islam. Dan juga wa khatamaha, dan Allah menutup ayat ini dengan larangan dari berbuat syirik juga, wala taj'al ma'allahi ilan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura, kan? Karena nanti kalau ada orang yang melakukan tersebut, dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. Fadalla ala annahu a'zamu ma nahallahu anhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya perkara dosa, larangan yang paling besar yang Allah larang itu adalah kesyirikan. Hadza yadullu ala qauli Syekh. Ini menunjukkan kepada perkataan Syekh, yaitu musannif rahimahullah taala, Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa a'zamu ma nahallahu anhu asyirku. Jadi Syekh berkata demikian bukan hanya sebatas ra'yu tanpa adanya dalil, tapi dalilnya ada di dalam surat Al-Isra, ya. Lalu sebelumnya juga di dalam surat Al-An'am dari ayat 151 sampai 152,
yang mana isinya mencakup atas wasiat-wasiat yang 10. Wasiat yang pertama apa? Wala tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat yang pertama, yang paling agung, sebuah larangan. Karena kalau dikerjakan berkonsekuensi keharaman dan mendapatkan iqab dosa. Wa fil hadis sahih, dan juga ada di dalam hadis anan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suila, pernah ditanya. Nabi kita pernah ditanya tuh, ya. Ayu dzambi a'zamu, dosa apa sih yang paling besar? Maka Nabi kita menjawab, qala anta ja'ala lillahi niddan. Nah, kamu jadikan bagi Allah itu ada sekutu-sekutu tuh. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah yang telah menciptakan antum. Gila, kemudian si penanya itu tanya lagi, summa ai, kemudian apa lagi? Apa lagi? Lalu Nabi kita menjawab, antakula waladaka khasyata. Kamu membunuh anakmu, ya, khasyatan, karena takut ayat ta'ama ma'aka, ya, nggak bisa ngasih makan, gitu. Gila, kemudian dia bertanya lagi, suma'ai, kemudian apa? Nah, ini dia kesekian. Yang ketiga juga termasuk dosa besar pula, yaitu antuzani halilata jarika. Nah, ya. Kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kamu berzina dengan istri tetanggamu, maka ada 3 dosa besar. Yang pertama, menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu membunuh anak karena takut miskin, nggak bisa ngasih makan. Lalu yang ketiga, dosa besar yang ketiga, berzina dengan, ya intinya berzina ya. Kalau di sini redaksinya, berzina dengan istri tetangga. Tamam. Halilah itu istri. Jarika, jarun, tetangga. Baik. Wa anzalallahu tasdiqa dzalik. Wa anzalallahu tasdiqa dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembenaran hal tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini dalil dari yang sebelumnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada apa sesembahan yang lain, bersamaan dia juga berdoa kepada Allah, dan juga mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali bil haq, wala yaznun, ya. Dan mereka juga tidak berzina, wala yaznun, mereka enggak berzina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, ya. Di surat Al-Furqan ayat 68. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, wa may yaf'al dzalik, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama. Apa artinya yalqa athama? Niscaya dia akan mendapat, ya, pembalasan, yaitu dosa, mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan athama, dosa. Kalau melakukan
hal yang telah Allah larang ini. Padahal kan dilarang ya da'una ma'allahi ilahan akhar, dan juga dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, dan juga tidak berzina. Kalau mereka melakukan ketiga hal ini maka dia akan mendapatkan dosa. Tapi al-muhim intinya fabada abisyirki. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan larangan dari perbuatan kesyirikan. Fi qawlihi anta ja'ala lillahi niddan ay syarikan. Niddan itu apa? Sekutu. Wa huwa khalaqaka, yang dia itu menciptakanmu. Wa qala huwa a'zamuz dzunub, maka inilah dosa yang paling besar. Karena si penanya yang bertanya kepada Nabi kita itu bertanya tentang dosa yang paling besar. Su'ila ayyi dzambi a'zamun fabada'a bisyirki. Maka Nabi kita memulainya dengan dosa kesyirikan. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah tujuh dosa besar. Al-mubiqat ini artinya dosa besar. Ila dikatakan, wa ma hunna ya Rasulullah? Ditanya, dan apa saja mereka tujuh dosa besar itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi kita bersabda, asyirku billah. Nah, ada lagi. Yang tadi itu di hadisnya 3 dosa besar. Syirik, menyekutukan Allah, bunuh anak karena takut miskin, lalu ketiga, atau membunuh jiwa yang Allah haramkan, lalu yang ketiga berzina. Nah, yang di sini syirik, yang kedua sihir, atau mempelajari ilmu sihir, lalu qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, yang membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Ila akhir hadis. Badaha bisyirqi fadala ala anna syirqa huwa a'zamuz dzunub. Badaha, Nabi kita memulainya dengan apa? Perkara kesyirikan. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar, huwa a'zamuz dzunub. Walidzalika fa innal musyrika, maka oleh sebab itu sesungguhnya musyrik, yaitu pelaku kesyirikan, la yadkhulul jannata abadan, tidak akan masuk surga selamanya kecuali dia bertaubat sebelum meninggalnya, ya, kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha sebelum ia meninggal. Ya. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Nah, ini dalilnya ya. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya itu di mana? An-nar, neraka, wa maliz zalimin min ansar. Al-musyrikuna, dan orang-orang musyrik ini, la yaghfirullah, dia tidak diampuni oleh Allah, tidak akan diberikan ampun oleh Allah. La yaghfirullahu lahu, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Nah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni apa yang selain dari kesyirikan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Tahta masyiah, di bawah kehendaknya Allah, dosa-dosa selainnya. Berarti dosa selain syirik apa? Ya seperti riba, zina, minum khamar, dan yang lainnya. Ini Allah akan ampuni, tapi di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Kita tidak tahu kehendak Allah mau mengampuni hambanya yang mana. Ya, sama aja kalau misalkan kita melakukan dosa ini selain kesyirikan, kita tidak bertaubat, ya bagaimana caranya Allah mau mengampuni? Karena kita kan nggak tahu hamba siapa yang Allah ingin ampuni dosa-dosanya. Tentu harus dihapus dengan amal soleh dan juga disertai taubat nasuha. Padahal dzalika ala tahrimil jannah alal musyriki. Maka ini hal tersebut menunjukkan atas keharaman surga bagi
pelaku kesyirikan. Wa annallaha la yaghfiru lahu, karena Allah SWT tidak akan memberikan ampunan kepadanya. Wa dalla hadza ala anna syirka a'zamuz dzunub, dan ini juga menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, li'anna dzunuba ma ada syirka qabilah lil maghfirah. Ya. Bahwasanya dosa ada syirka, ma'ada syirka, bahwasanya dosa karena dosa selain kesyirikan, qabilatun lil maghfirah. Qabilatun lil maghfirah ini maksudnya bisa diampuni. Bisa ya, bisa diampuni, bukan pasti diampuni. Bisa diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Nah, di sini dia syahidnya, wa yaghfiru ma duna dzalika. Seperti apa? Fazina wasriqah wasyurbul khamar, zina, mencuri, minum khamar, riba, semuanya itu dakhilun. Nah, lihat di sini, dakhilun, masuk tahtal masyiah, di bawah kehendaknya Allah, insya Allah ghafara li sahibihi. Nah, ya, insya Allah Allah mengampuni pelakunya. Wa insya'a adzabahu, ya, dan azabnya sesuai dengan kehendak Allah, dan pemberian ampunannya pun sesuai dengan kehendak Allah. Tapi tetap tidak boleh kita bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa. Nah, amma syirku fa innahu la yughfaru. Amma syirku fa innahu la yughfaru. Adapun syirik maka sungguhnya dia tidak diampuni. Hakamallahu annahu la yaghfiruhu. Allah menghukumi bahwasanya syirik itu la yaghfiruhu, tidak Allah ampuni. Wa kadzal asi, dan begitu juga asi, orang yang bermaksiat. Wa in kana indahu kabair, dan apabila dia itu memiliki dosa-dosa besar, ya, duna syirki, selain kesyirikan, fa innahu la tahrumu alaihil jannah, maka sesungguhnya dia itu tidak diharamkan surga, ya. Dia bisa masuk surga karena ada peluang Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikannya. Dosa-dosa selain dosa syirik, ada peluang, dikatakan ada peluang. Baru tetap tidak boleh bermudah-mudahan, harusnya dia menyadari dirinya dan dia langsung bertaubat kepada Allah. Ma'aluhu ilal jannah, tempat kembalinya ke surga, ya. Ma'aluhu ilal jannah, imma ayyaghfirallahu lahu, bisa jadi Allah memberikan ampunan kepadanya, min awwali, dari permulaan, wihlatin, awal mula, wa yudkhilahul jannah, dan memasukkannya ke dalam surga. Dan bisa jadi wa imma ayyakhruja minan nar, bisa jadi Allah mengeluarkan dia dari neraka, berarti dia di neraka dulu tuh. Dia di neraka dulu. Ba'da ta'zibihi, setelah dia diazab. Jadi dia diazab dulu, baru dimasukkan ke dalam surga. Nah loh, ya nggak bisa juga kita bermudah-mudahan gitu. Siapa yang mau di neraka dulu baru nanti dimasukkan ke dalam surga? Nah, banyak orang nanti menggampangkan dan mengentengkan, oh nggak apa-apa kan kita akhirnya kita di surga, nggak apa-apa dah kita di neraka dulu. Itu perkataan macam apa gitu, ya. Wa yadkhulul jannah, dan dia masuk dalam surga. Al-mu'min, seorang yang beriman, mahma kana minhu, walaupun, ya, darinya itu ada fiski, ya, kefasikan, misalkan dia mukmin tapi fasik, maasi, pelaku maksiat, allati duna syirki, yang mana dosa-dosa ini selain kesyirikan, fa innahu la yaqnutu,
Maka sungguh dia itu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa. Seorang mukmin apabila futur lalu masuk ke dalam kubangan-kubangan dosa, tapi selain kesyirikan ya, futur. Nah, intinya jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Wala yahrumu minal jannah, dan dia tidak diharamkan dari surga. Wa huwa dakhil, tapi dia itu masuk ke dalam tahtal maghfirah, di bawah ampunannya Allah dengan kehendaknya Allah, bi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang beriman. Makanya orang yang beriman kalau dia futur langsung bergegas lari menuju ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amal musyrik, adapun orang yang musyrik, fa innahu mahrumun min dzalika kullihi, maka dia diharamkan dari semua itu seluruhnya. Wal iyadzu billah. Fadalla ala anna syirka huwa a'zamuz dzunub. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Qala subhanahu wa ta'ala, wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Di surat An-Nisa ayat 48. Lalu di surat An-Nisa ayat 116, wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya sungguh telah sesat, ya sesat yang jauh. Dan ini juga mendapatkan dosa yang besar bagi orang yang menyekutukan Allah. Istara, dia telah berbuat itsman azima, dosa yang besar. Kullu hadza yadullu ala, kullu hadza, semua ini ya dulu masuk bahwasanya syirik ini adalah dosa yang besar, dosa yang paling besar. Wa idza kana syirku a'zamu dzunub fa innahu yajibu 'alal ulama'i wal muta'allimina an-nahyu 'anhu wa tahzir minhu. Dan apabila kesyirikan ini adalah dosa yang paling besar, maka sesungguhnya wajib atas ulama, muta'allimin, orang yang belajar, itu melarang dari perbuatan tersebut dan memperingatkan agar tidak masuk jatuh ke dalam kesyirikan, melarang dari perbuatan tersebut. Wa ala yaskutu, dan enggak boleh mereka itu diam dari memperingatkan manusia atas bahayanya kesyirikan. Wa annahu yajibu, dan bahwasanya wajib jihadul musyrikin ma'al qudrah, ya melawan berjihad kaum musyrikin, melawan kaum musyrikin disertai dengan kemampuan. Kama jahadahum Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah pun memerangi mereka semasa hidup beliau. Qala ta'ala faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin. Perangilah orang-orang musyrikin. Wa khudhuhum, dan tangkap mereka. Wahsuruhum, dan kepung mereka. Waq'udu lahum, dan awasi mereka. Kulla marsad, kulla marsadin. Fayajibu tahziru minasyirki. Fayajibu tahziru minasyirki, maka wajib memperingatkan dari kesyirikan ini. Wa bayanuhu linnas, dan juga wajib menjelaskan hakikat syirik kepada manusia yang benar, serta iqab, hukuman bagi orang yang melakukan kesyirikan. Hatta yajtanibuhu, hingga orang-orang itu menjauhi kesyirikan dengan sejauh-jauhnya. Hadzal ladzi yajibu, ini merupakan perkara yang wajib. Amma ayyashkuta, adapun yang diam, anisyirki, dari bahaya kesyirikan ini, dia tidak mau memperingatkan manusia, tidak mau menjelaskannya. Wa yatrukun nasa, dan ia meninggalkan, membiarkan manusia itu yahimuna, tenggelam manusia itu fi ibadati ghairillah,
dalam beribadah kepada selain Allah, wa hum yad'una al-Islam, dan mereka mengaku bahwasanya agamanya Islam, wala ahada yanha, dan tidak ada satupun orang yang melarang, wala ahada yuhadziru, dan tidak ada satupun orang yang memperingatkan, wal amru khatirun jiddan, maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Khatir artinya jiddan, khatir artinya danger, bahaya. Gunakan nasun, sana itu ada manusia, ada sekelompok orang yatajihuna yang mereka fokus kepada apa? Ila nahyani riba, melarang manusia dari berbuat riba, wazina wa fasadil akhlak, tapi tidak melarang manusia dari berbuat kesyirikan. Hazihi umurun muharramat wa fiha fasad. Memang ya, riba, zina, fasadul akhlak ini merupakan perkara-perkara yang haram dan di dalamnya ada kerusakan. Akan tetapi asyirku a'zam, perkara kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Falimada, maka kenapa, di sini pertanyaannya, la yahtamu bin nahyi, ia tidak memberikan perhatian terhadap larangan dari perbuatan syirik, wa tahzir minasyirik, dan juga memperingatkan dari perbuatan syirik, wa bayan, dan juga menjelaskan ma yaqa'u fihi katsirun, ya, yang di dalamnya banyak dari kalangan manusia itu yaqa'u, jatuh, fi syirkil akbar, ya, dalam perbuatan syirik besar, yaitu menyekutukan Allah. Wahum yad'un al-Islam, dan mereka mengaku agamanya Islam. Bimada hadza tasahul, kenapa kemudahan ini fi amri syirki, adanya kemudahan bermudah-mudahan ya di dalam perkara kesyirikan. Wat taghaful, dan berlalai-lalai darinya. Watarkun nasi, dan juga membiarkan manusia yaqauna fihi, jatuh ke dalam kesyirikan. Padahal ulama itu maujudun, ada di sekeliling mereka. Bal ya'ishun, bahkan hidup tuh ulama, masih hidup, ma'ahu ulai wa yaskutuna anhum, dan mereka malah diam dari perbuatan kesyirikan ini yang ada di tengah masyarakat. Maka al-wajibu, ya, wajib ayatajiha awalan ila nahyi an hazal khatril azim, ya, fokus pertama kali kepada larangan dari bahaya yang besar ini. Nah, ya, alladzi fataka bil ummah, yang merusak umat, fatkan zari'an, dengan tangan, ya. Kullu dzambin dunahu, setiap dosa selain kesyirikan, fahuwa ahwanu, maka itu lebih ringan dari kesyirikan. Wal wajibu, maka wajib ayyubda bil ahammi fal ahammi, maka wajib dimulai dari yang paling penting, lalu kemudian al-aham, yang paling penting lagi. Di atas yang paling penting ada yang paling penting, ya. Di atas yang paling besar ada yang paling besar. Bahaya kesyirikan. Bahaya kesyirikan. Nah, baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Insya Allah kita akan lanjutkan hari Senin pagi, yaitu definisi dari syirik. Hadza ta'rifus syirki. Ini pengertian definisi dari kesyirikan, yaitu huwa da'watu ghairi ma'ahu, dia berdoa kepada selainnya bersamaan dengan dia berdoa kepada Allah. Diulang lagi oleh beliau sebagai penguatan materi agar kita semakin paham dan semakin bergegas untuk menjauhi perkara tersebut.
Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumikum. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Allah ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.